karena saya memulainya dari awal, install paketnya satu persatu dan tulis kode programnya. Sebenarnya ada cara yang bisa langsung di-generate, yaitu menggunakan paket seperti Laravel Bridge sebagai starter kit-nya Laravel, di mana settingan awalnya sudah dipersiapkan. Tinggal kamu eksekusi kode programnya. Oke, kita mulai saja. Tugas berikutnya adalah mempersiapkan satu base template untuk halaman SPA-nya, karena tujuan playlist ini adalah membuat single page application dengan Laravel Vue 3. Seperti yang sudah kalian ketahui, di dalam Laravel untuk merender sebuah view, maka file HTML-nya disimpan pada folder resource views, di mana saya buat file baru, simpan dan kasih nama indexblade.php, tapi di dalam folder view. Isi strukturnya sama seperti HTML biasa, terus kasih style CSS jika diperlukan. Berarti kamu bisa mendefinisikan melalui file resource CSS, app.css. Kamu buka file CSS-nya, katakanlah elemen body, saya atur jenis tulisannya sans serif dan margin jarak luarnya 5%. Nanti CSS kamu yang ditulis akan dikompil oleh feed-nya pada saat kamu menjalankan npm run dev. Coba kamu akses lagi halamannya, maka sekarang sudah ada CSS buatan kamu. Karena di bagian struktur HTML-nya sudah diimpor sebuah script yang mengarahkan ke file resource JS app.js. File ini sebagai file yang telah dikompil oleh plugin feed-nya. Begitupun untuk load file CSS-nya. Serta memberikan sebuah elemen div dengan nama ID app untuk wadah aplikasinya. Seperti yang sudah kalian pelajari di playlist belajar Vue.js. Cuma bedanya kita buat halaman HTML-nya di dalam project Laravel versi 9. Nah, tugas selanjutnya bagaimana agar halaman tersebut dirender oleh Laravel. Berarti kalian harus persiapkan jalur URL di dalam route web.php-nya, di mana kamu bisa menentukan jalur aplikasinya berdasarkan URL buatan kamu. Buat route get URL-nya /view misalnya. Pada saat akses route get view, maka tolong proses functionnya dilanjutkan, yaitu merender sebuah view. Tentu di sini kalian bisa melakukan apapun. Yang saya lakukan adalah simple merender view dari index folder view. Jadi kalau kalian akses di browser pada saat PHP artisannya jalan, localhost 8000/view render template halamannya sudah berhasil ditampilkan. Nah, bagaimana kalau saya atur routing webnya di dalam Vue.js? Semua template-nya, semua halamannya saya atur dan dibuat dengan menggunakan sistem komponen pada Vue.js. Jadi kalau kalian ingin membuat aplikasi sederhana dengan konsep satu halaman atau konsep SPA, maka kamu bisa menggunakan bantuan paket Vue Router, di mana Vue Router adalah paket official router yang didukung secara resmi dari Vue.js. Dan paket ini sangat cocok untuk membuat single page application dengan sangat mudah. Kalian boleh buka websitenya, ada di router.vuejs.org. Sekarang coba kalian install Vue Routernya melalui terminal tentunya. Saya coba stop servernya dengan menekan Ctrl+C. Ketikan
npm install view router. Ini adalah nama paketnya, paket yang saya butuhkan. Langsung di enter, pastikan download view routernya berhasil dilakukan. Sebelum saya melakukan konfigurasi router application-nya, saya mau membuat susunan komponen untuk kerangka web aplikasinya. Karena kamu sudah punya app.view, isi HTML-nya hanya seperti ini. Ini adalah halaman yang sedang kamu lihat, di mana di dalam komponen app ini sudah dirender ke dalam ID app, di mounting sesuai dengan nama ID yang kamu daftarkan. Di sini saya ingin menjadikan komponen app ini komponen utamanya, di mana komponen utamanya terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya terdapat bagian navigation, itu bagian atas, dan ada bagian yang bawah, bagian footer. Untuk membuatnya mudah sekali. Pertama, buat folder baru, namanya komponen, masih di dalam folder JS ya. Jadi saya buat folder, namanya components. Nah, di dalam komponen ini ada dua bagian yang harus saya buat. Pertama, namanya itu saya kasih navigation, formatnya .view. Lalu ada komponen namanya footer.view. Namanya bebas, yang penting formatnya .view. Sekarang kita sudah punya dua komponen. Isi komponennya cukup sederhana, hanya ada template yang menyimpan struktur kontennya. Pada kasus ini, saya mau menyimpan struktur navigasi untuk menu websitenya. Saya buat menggunakan elemen nav HTML biasa. Lalu ada dua buah link. Link yang pertama judulnya home, dan link yang kedua adalah about. Selanjutnya untuk bagian template footer. Sepertinya saya salah. Ini bagian footer, ini bagian navigation. Footer itu masih sama, dia memiliki susunan template. Isinya sebagai berikut. Hanya ada sebuah paragraf yang menjelaskan copyright 2020 kelas Laravel. Cukup sederhana, tapi ingat bahwa setiap komponen yang kamu buat pasti terdiri dari template. Nanti ada script, itu kalau kamu membutuhkannya, dan juga ada style. Untuk saat ini hanya ada struktur template saja. Kemudian komponen kedua tersebut perlu kamu impor ke dalam app. Sesuaikan dengan nama file yang dipanggil. Nah, untuk itu kita butuh script. Scriptnya melakukan impor. Impor nama komponennya yaitu navigation. Saya buat huruf besar. Yang lokasinya ada di folder komponen. Diawali dengan titik slash ya. Titik slash ini adalah root directory-nya. Habis dari root ke folder komponen. Karena kalau kita lihat app.view ada di luar komponen, sejajar sama root foldernya. Jadi app langsung ke folder komponen, slash ambil file navigation-nya. Seperti itu. Sedangkan untuk footernya seperti biasa, impor footer, namanya from dari titik slash komponen slash footer.view. Jadi untuk meload sebuah komponen ke komponen lain, gunakan keyword import, nama komponennya apa, lalu tentukan lokasinya. Sesuaikan dengan nama yang kamu buat, agar kedua komponen tersebut bisa diaktifkan ke dalam Vue.js. Dan kamu bisa langsung susun
dengan merender satu persatu. Tapi kita harus ngasih tahu dulu ke dalam Vue.js-nya. Sekalian kita ekspor default si components-nya. Titik 2 kurung kurawal. Yang saya mau aktifkan adalah navigation dan komponen footer. Nah, di sini kamu sudah bisa mencetak komponen navigation-nya seperti mencetak HTML biasa. Untuk navigation, yang paling bawah itu adalah bagian footer. Kita tutup dengan single tag-nya. Di tengah-tengahnya tentu ada content pages-nya. Tapi yang jelas, yang di atas adalah navigation komponen, yang di bawah adalah bagian footer komponennya. Jadi kalau kamu lihat hasilnya seperti ini, semua komponennya berhasil kalian cetak dengan baik. Saya coba tambahkan spasi dan tanda pipe agar ada jarak dari link satu ke link lainnya. Pada bagian sebelumnya saya sudah buat komponen untuk template webnya. Tentu komponennya bisa lebih dari ini. Jika ada komponen yang ingin dirender, daftarkan dulu komponennya serta buat template, lalu cetak template komponennya di sini. Intinya kamu susun sesuai dengan kerangka aplikasinya. Dan jika webnya punya data, maka kamu bisa aktifkan opsi data, pisahkan dengan koma. Jadi data, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, kita return beberapa data yang bentuknya objek. Saya tulis title misalnya Laravel 9. Seperti itu. Untuk judulnya, datanya sudah dibuat dan kalian bisa mengakses data tersebut ke dalam template. Seperti halnya yang kamu sudah pelajari pada playlist belajar Vue.js. Yang saya cetak adalah $title. Maaf, bukan dolar, tapi cukup nama kata kuncinya saja, yaitu nama propertinya. Tapi cetak ke dalam kurung kurawal 2 kali pembuka dan penutup. Oh ya, pastikan kalian selalu menjalankan npm run dev ya, agar apapun filenya yang sudah kamu modif, maka nanti akan dibuild langsung, sehingga kamu bisa melihat hasilnya di browser. Oke, sepertinya PHP Artisan Serve-nya harus kamu aktifkan juga, biar bisa diakses dengan baik. Untuk alternatif lainnya, kamu bisa menggunakan direktif. Misalnya, pasang direktif atribut namanya vtext. Terus cetak data title-nya di sini. Jadi tanpa ada kurung kurawal, maka nanti elemen H3-nya akan diisi, akan diupdate sesuai dengan data yang kamu sebutkan. Tentu hasilnya sama saja. Sebenarnya kamu bisa saja menyebutkan kata kunci pasangan key value seperti ini. Karena kata kunci dan value komponennya sama, maka kamu bisa singkat menjadi satu nama seperti ini. Tapi yang jelas pisahkan dengan koma. Dan itu adalah basic-basic dari JavaScript-nya yang perlu kamu pelajari lagi. Sekarang tugas yang paling penting adalah membuat sebuah sistem routing tapi menggunakan Vue.js. Karena kalian sudah menginstal Vue routernya, maka silakan buka app.js. Di sini saya sediakan dulu settingan routes-nya dalam bentuk array. Jadi saya buat const namanya routes pakai S, isinya array. Di dalam array ini saya mau menentukan beberapa rute terkait aplikasi. Setiap rute itu terdiri dari path dan komponen.
nulisnya objek, lalu ada kata kunci path, koma, komponen. Kata kunci path adalah jalur URL aplikasinya, sedangkan untuk komponen adalah template yang akan dirender pada saat rute URL-nya diakses. Berarti kita siapkan dulu halaman home dan halaman about sebagai komponen pages-nya yang kalian butuhkan. Saya buat komponennya di dalam folder terpisah. Katakanlah nama foldernya adalah pages. Lalu di dalam folder pages ada home.view. Kemudian ada namanya about.view. Sebagai contoh, saya punya sebuah template pembuka dan penutup. Isi templatenya sebagai berikut. Kalian boleh sesuaikan dengan halaman webnya. Begitupun untuk about.view. Isi templatenya seperti ini. Jadi render elemen P dengan judul about me. Karena kedua komponen pages itu yang dibutuhkan, maka saya harus mengimpor atau meload kedua komponen tersebut ke dalam view aplikasinya. Pakai sintak impor. Seperti biasa, impor namanya home, terus from, tentukan dulu rootnya, slash pages, slash namanya home.view. Jadi selalu diawali dengan sintak impor. Impor berikutnya namanya about, from, titik slash, pages, slash, about.view. Sekarang ketika path URL-nya berada di dalam URL slash, tolong render komponen home. Nah, seperti itu. Isi templatenya ya seperti ini. Sedangkan ada lagi nih. Berarti kita buat objek berikutnya untuk rute selanjutnya. Jadi ini path yang pertama, ini untuk jalur URL yang kedua. Masih sama, kata kuncinya path, tapi di URL slash about. Koma, komponen apa yang mau dirender? Yang mau dirender adalah halaman about-nya. Jadi lakukan hal yang sama jika kamu punya halaman berikutnya. Setelah itu, kamu bisa membuat web route atau mengimplementasikan router aplikasinya dengan melakukan instance sebuah objek. Jadi saya tulis new, kita instance sebuah objek, namanya itu create router, membuka dan penutup. Lalu di dalamnya kurung kurawal. Pasang sebuah konfigurasi routernya sebagai opsi pertama yaitu routes. Titik 2, settingan URL-nya. Seperti itu. Karena kata kuncinya sama, key value-nya bisa kamu tulis singkat menjadi satu nama seperti ini juga boleh. Tapi jangan lupa tambahkan mode history dengan value create web history. Pisahkan dengan koma ya untuk settingan routingnya dan history modenya. Saya tulis create web history. Untuk sintak ini akan saya bahas di video yang terpisah. Tapi yang jelas objek tersebut harus kamu impor. Jadi di awal aplikasi kamu harus impor namanya create web history dan create router. Pisahkan dengan koma ya. Terus buat objeknya yang diawali dengan keyword new. Objeknya bisa kamu simpan ke dalam satu nama. Katakanlah namanya router. Kedua objek tersebut akan tersedia apabila kalian sudah berhasil menginstal view router. Karena paket itu
adalah paket yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah router aplikasinya. Terus supaya view routernya itu bisa digunakan, kamu bisa ngasih tahu ke objek view-nya. Jadi di sini saya rubah sedikit cara penulisannya. Pertama, objek create app untuk view-nya disimpan. Nanti app.use untuk mengaktifkan sebuah paket. Paketnya adalah router application. Jadi ngasih tahu objek view bahwa saya mau menggunakan view router. Dan supaya bisa didaftarin komponen pages-nya di ruang lingkup view, silakan pasang router konfigurasinya di sini. Habis itu baru deh render komponen terkait aplikasinya ke dalam ID HTML-nya. Jadi app.use, simpan settingan router create-nya, lalu mounting halaman-halaman atau jalur aplikasinya yang sudah diaktifkan. Setelah menu navigation-nya sudah dibuat, komponen footer juga sudah kalian sediakan, serta konfigurasi routing application-nya sudah siap, maka sekarang silakan tambahkan sintak router view untuk merender salah satu dari komponen yang cocok. Karena konten pages-nya itu ada di kerangka template komponen app-nya, saya akan letakkan di sini. Maka saya akan render namanya itu router view. Dia dipisahkan dengan tanda minus. Saya buat pembuka penutup. Jadi router view ini akan melihat jalur rutenya ada di URL apa. Jika saya akses slash, komponen atau halaman home akan dirender. Begitupun kalau saya tulis slash about, cetak halaman about. Tapi untuk saat ini halaman about-nya atau halaman home-nya masih error ya. Ini about-nya Laravel. Jadi komponen pages yang sudah kalian sediakan yang dibuat sama view belum berhasil ditampilkan. Karena routing webnya perlu kita arahkan. Jadi setelah kalian injek router view-nya, tugas yang terakhir adalah mengatur route di sisi Laravel-nya, yang dimana di dalam route web-nya idenya seperti ini. Saya mau ngasih tahu bahwa di sisi routing Laravel-nya, ketika user akses slash view, secara default tampilnya itu index home. Sedangkan ketika user akses URL slash view slash about, yang tampil harusnya halaman about. Sehingga setelah URL slash view, URL tersebut bisa kita anggap sebagai URL dinamis. Pasang parameter dinamisnya pakai sintak kurung kurawal, namanya any misalnya. Namanya bebas ya, tapi nama parameter itu dibuat opsional yang ditambahkan dengan tanda tanya. Nah, sebelum parameter itu dicocokkan, value parameternya harus difilter atau diverifikasi dengan metode where any, terus dicocokkan dengan sintak titik bintang. Apapun URL-nya akan diterima sebagai nilai parameter kecuali tanda titik. Jadi ketika slash view slash, maka home yang akan tampil. Tapi kalau parameternya disebutkan slash view slash about, harusnya yang tampil adalah halaman about. Perlu kita buktikan, view, enter. Oke.
halaman home sudah tampil ya, harusnya. Tapi kayaknya ada error. Oh iya, sepertinya kita juga harus ngasih tahu ke dalam view-nya. Jadi jangan lupa atur juga sisi view routernya, ngasih tahu bahwa base URL statiknya itu terdapat URL view. Jadi buka lagi app.js. Di sini kita ngasih tahu base URL-nya adalah /view. Jadi ini /view untuk halaman about-nya. Jadi sekali lagi, kalau saya masukkan /view, render view index home-nya. Sedangkan untuk view about, render template yang sama, yaitu view about-nya. Jadi Laravel hanya menyediakan satu base template untuk kita, dan di balik layar view routernya akan melakukan tugas, yaitu semua URL aplikasinya yang sudah didaftarkan nanti secara otomatis URL yang aktif akan dicocokkan ke dalam konfigurasi view routernya. Kalau valid, silakan render template komponennya. Asik, sudah tampil ya. Sehingga view router ini bertanggung jawab penuh dalam menentukan jalur URL aplikasinya. Intinya view routernya melakukan kondisional atau mencari komponen mana yang mau dicetak berdasarkan URL yang sedang aktif. Jadi view / itu adalah home tanpa menyebutkan parameter. Tapi kalau /about, yang tampil adalah about-nya. Oke, sampai di sini single page application-nya sudah berjalan dengan baik. Semoga teman-teman tidak ada error. Selamat mencoba. Sekarang fokus ke dalam template HTML-nya, di mana pada tugas sebelumnya saya sudah menambahkan sebuah menu navigasi agar bisa melakukan perpindahan halaman. Saya sudah menuliskan elemen A sebagai hyperlink di dalam komponen navigation-nya, yang masing-masing linknya akan diarahkan ke URL web aplikasinya. Jadi / untuk view, / untuk index, lalu /view /about untuk halaman about-nya. Jadi kalau kamu buka, simpan, dan lihat hasilnya, sekilas kamu akan melihat perpindahan halamannya, tapi perpindahannya terlihat tidak halus atau masih mereload halaman setiap akses URL-nya. Perhatikan. Untuk itu di dalam konsep view router lebih disarankan untuk menggunakan sintak router link untuk tautan navigasinya. Jadi kalian ubah elemen A menjadi sintak router link. Seperti ini, pembuka dan penutup. Begitupun untuk link about-nya. Router link untuk home, router link untuk about. Tapi href-nya harus kamu ubah menjadi atribut to. Jadi to adalah path URL yang ingin kamu tuju. Dengan kata lain, sebenarnya sintak router link ini merupakan sebuah komponen yang sudah dibuat di dalam view router. Begitupun untuk komponen yang namanya router view. Itu adalah komponen yang tersedia dan sudah bisa kamu panggil langsung di dalam template-nya. Dan jika kamu perhatikan inspect element ya, pastikan tidak ada error, maka komponen tersebut sebenarnya by default adalah elemen A biasa. Tapi yang jelas di dalam kodenya adalah komponen router link yang perpindahan halamannya itu sudah bagus. Kita klik home, about, home, about. Nah, keren ya. Tanpa ada reload halaman. Yang jelas, masing-masing router linknya dikasih atribut namanya to untuk akses URL tujuannya.
Atau alternatif lain bisa menggunakan route name atau route URL yang dialiaskan. Berarti pada saat kamu menyusun route URL path-nya, tambahkan kata kunci name. Titik 2, misalnya di sini home, nama route name-nya sebagai nama alias ya. Dari rute tersebut, name untuk home, terus ada name untuk about. Jadi masing-masing rutenya punya nama alias, pastikan dipisahkan dengan koma. Kalau sudah ada nama aliasnya, walaupun URL-nya panjang, maka nanti Vue sangat pintar akan merujuk ke URL tersebut. Walaupun navigation-nya kita arahkan ke nama alias tersebut. Cara ngaksesnya bisa kalian binding si atribut to-nya, atau bisa menggunakan vbind. Kalau titik 2 ini penulisan singkatnya. Yang jelas URL-nya bukan seperti itu lagi. Dia bentuknya objek, diikuti dengan nama rutenya atau nama rute aliasnya, yaitu home. Ini sama, bentuknya objek, ada name, nama aliasnya adalah about. Kita coba lihat lagi. By default dia akan mengcompile menjadi URL yang valid, walaupun yang kita panggil adalah nama aliasnya. Jadi hasilnya pun sama saja.